Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Kali ini kita bahas kembali untuk penggunaan daun mutiara duri untuk proses penyembuhan penyakit lambung, gastro ya, yang udah berat maupun yang masih ringan. Jadi kita gunakan bahan yang lain ya. Nah, ini dia. Jadi yang inilah bahan utamanya, ini daun mutiara duri ini. Oke, sebentar saya potong dulu. Ini hasil potongan tadi ya, untuk untuk satu hari bisa 3 kali minum ya, pagi, siang, sama sore ya. Nah ini, jadi nanti kita rebus menggunakan wadah dari tanah liat ya. Jadi dengan takaran air 2 gelas kita jadikan 1,5 gelas ya. Oke, kita lihat bagaimana proses untuk masak ya. Baik ya, ini jadi ini wadah yang kita gunakan nanti ya, dari tanah liat ini. Jadi untuk takarannya gelasnya ini. Nah, ini gelasnya 2 gelas air ya. 2 gelas air kita masukkan kemarin, nanti kita rebus selama 5-10 menit ya. Setelah itu kita diamkan sesaat. Ya, jadi proses rebusnya ini boleh ditutup ataupun mau terbuka gini pun tidak ada masalah ya. Oke, ini udah kita hidupkan apinya ya. Nah, ini kita proses lah, tunggu sampai 5 atau 10 menit ya. Nah, sekarang ini posisinya air sudah mulai mendidih ya, kira-kira udah mau masuki 5 menit. Jadi daun mutiara duri ini dulu diperoleh di Medan, memang udah mulai langka tanaman ini ya. Jadi ini proses pengobatan untuk proses dari dalam, pengobatan untuk lambung ya, dari dalam. Nah, nanti ada beberapa bahan lainnya nanti akan kita ceritakan juga, akan kita bahas ya. Nah, jadi untuk pengobatan itu harus luar dalam, nggak bisa kita andalkan di dalam aja, luarnya enggak. Nah, nanti bagaimana terapi dari luarnya nanti ada video lainnya lagi ya, ada video lainnya lagi untuk proses ya, terapi badan. Nah, itu dia. Jadi luar dalam harus kita perbaiki. Organ dalam inilah dia salah satu komponen yang udah daun mutiaranya yang lagi kita proses. Ini udah mendidih sekali dia. Nah, ini dia. Kita kecilin dulu sedikit apinya. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau selama ini minum obat kenapa belum sembuh? Ya mungkin kalau minum kunyit ya kan, minum ada jahe, ada temulawak, ya mungkin racikannya yang belum pas, maka ya belum ketemu jodohnya untuk sembuh. Ya, bisa jadi selama ini pengobatannya cuma dari dalam aja, sedangkan dari luarnya untuk tubuhnya nggak ada terapinya. Nah, jadi harus luar dalam proses penyembuhannya supaya lebih maksimal ya, lebih maksimal hasilnya. Nah, ini dia. Jadi khasiat daun mutiara duri ini ya nanti akan memperbaiki fungsi lever dahulu ya, fungsi lever untuk regenerasi sel darah merah ya kan, untuk proses protein ya, dan lain-lainnya, sehingga nanti kita bertenaga, tidak lemas setiap harinya ya. Itu dia. Baik, ini sekarang udah masuk ke menit 10 ya. Nah, jadi udah masuk menit ke 10. Mudah-mudahan semua zat yang terkandung di daun dan yang di batang kecilnya ini sudah keluar semua pada rebusan ini ya. Jadi untuk sementara ini kita diamkan lagi selama lebih kurang 5 menit sebelum kita proses selanjutnya ya. Ini udah kita diamkan 5 menit ya. Udah kita diamkan selama lebih kurang 5 menit ya. Nah, jadi untuk sebelum diminum ya, ini kita saring dulu sebab dia kan daunnya ini berduri ya. Jadi kita saring dulu menggunakan saringan, ini udah ada saringan. Kemudian gelasnya nanti yang kita gunakan ya, gelas yang ini. Nah, jadi ini taruh gula merah atau gula aren atau gula batu ya, untuk campurannya. Ini dia. Jadi kalau ditanya apa rasanya ini air daun ini, seperti minum air teh hijau atau minum teh ya, warnanya hijau seperti daunnya ini. Itu dia ya. Oke ya, kita coba saring ya. Saring kemari dulu ya, dua kali kita proses penyaringan ya. 2 kali proses penyaringan ya. Ke tempat gelas besar. Ingat ya, tadi gelasnya waktu kita masak 2 gelas besar ini, jadikan 1,5 ya. Nah, ini kita saring ya kan. Iya.
Ini kan udah nampak warnanya. Ini dia warnanya. Ya, seperti teh yang udah agak encer ya, atau tejo lah, yang sering minum tejo ya, seperti ini. Ya kalau ditanya rasa seperti rasa teh itu ya. Dia itu penyaringannya ya. Nah, ini penyaringan kedua kemari yang untuk kita minum. Nah, ini prosesnya nih ya. Nah, kemari kita pindahkan aja, kita saring lagi biar durinya tidak ikut ya. Nah, ini. Nah, oke. Ya. Nah, ini cuman contoh aja. Nah, ini kemudian ya, ini kita aduk. Ya, kita aduk arahnya ke kiri gini. Lawan ikuti arah jarum jam terbalik ya. Nah, ini dia ke kiri. Jadi kalau nggak ada gula aren, gula merah atau gula batu campurannya. Ya, ini dia. Nah, kita aduk sampai habis gula merahnya ini, gula arennya ini. Ya, setelah ini habis semua kan kita endapin dulu lah. Kita endapin sampai dingin ya, atau hangat-hangat kuku boleh juga. Nah, nanti waktu mau minum, endapannya jangan diikut serta minum, endapannya dibuang nanti. Ya, hasil endapannya itu dibuang nanti. Nah, ini dia ya. Nah, ini kita tunggulah dia mengendap dulu ya. Atau kalau mau ditutup boleh juga. Nah, ditutup boleh juga, nggak apa-apa ya, nggak ditutup juga boleh ya. Nah, itu dia. Jadi memang untuk penyakit lambung ini ada dua sih penyebab penyakitnya ya. Untuk lambung ada yang organik dan anorganik. Jadi memang sakit lambungnya itu efek dari yang lain. Misalnya stres, naik asam lambung, lambungnya akan mempengaruhi juga. Yang kedua memang lambungnya sudah bermasalah, sudah luka, udah segala macam, bisa juga berakibat dari bakteri dan lain-lain pemicunya ya. Itu dia. Nah, jadi ada rekan-rekan kawan nanya apa obat lambung, ya udah minum obat yang dari dokter aja nggak sembuh, apa ya disebutlah namanya. Nah, obat yang ada itu pun dia mempunyai kelasnya juga, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, mereknya A, tapi kualitasnya tuh beda-beda ya, beda-beda kualitasnya. Sama namanya A, pabriknya beda, otomatis nanti khasiatnya juga beda, kandungan unsurnya juga itu berbeda. Nah, jadi belum jodoh. Nah, jadi teruslah berobat. Nah, saya nggak mau minum obat kimia, efeknya begini. Ya kalau nggak mau minum obat kimia, minumlah obat herbal. Ya kalau belum sembuh berarti belum jodoh, ya kan? Nah, jadi istilahnya minum obat kimia nggak mau, tapi makanan kita sehari-hari semuanya beracun itu, ya kan? Dari beras kita udah pakai pengawet, semut nggak mau di situ, ulat nggak mau, kutu nggak mau lagi di beras, ya kan? Belum lagi makanan gorengan, ya kan? Lemak, belum lagi nanti yang hobinya makan mie juga situ, ya gimana mau kita bilang? Kok saya katakan racun juga, tapi kita makan, tapi giliran obat kimia kita nggak mau, ya. Jadi timbul argumentasi-argumentasi yang ujung-ujungnya memang ya tidak bisa menyehatkan tubuh kita, lantaran kita sendiri yang membuat bermasalah. Nah, jadi kalau rata-rata semua pemicunya stres, banyak pikiran, itu pemicunya itu, pemicu lambung itu. Ya asamnya naik meningkat. Nah, jadi mau nggak mau kita harus belajar manajemen stres, ya kelola emosi, bagaimana kelola emosi. Yang kedua baru pola makan kita jaga. Ya kalau saya terus terang aja jam 6, kalau untuk Sumatera saya udah makan itu jam 6. Ya, dengan harapan nanti maghrib saya sholat itu udah bergerak otot perut. Ya, otot perut udah bergerak jam 8. Ya, itu nanti habis maghrib ada sholat isya. Nah, itu udah bergerak lagi 2 kali. Jadi minimal jam 9 proses makanan yang ada di perut itu paling tidak udah diproses lah. Udah hampir selesai prosesnya. Jadi kalaupun kita tidur nggak beserta sampah. Udah diproses sama lambung. Ya kan? Nah, gitu juga pagi. Ya kan, jam 7 atau jam 6 selesai sholat subuh, jalan-jalan pagi dulu. Ya, habis sholat subuh jalan-jalan pagi lah. Nggak usah jauh-jauh jarak 100 meter 3 kali bolak-balik. Ya kan, nah, setelah itu makan. Nah, nanti jam-jam setengah 10 atau apa snack ringan.
Walaupun nggak lapar, snack ringan, minum yang hangat atau yang manis-manis ya kan. Nah itu dia. Kemudian lagi nanti waktu makan jam 12 atau jam setengah 1 makan, habis makan sholat luhur ya kan. Nah, nanti jam-jam 4 atau setelah asar snack ringan lagi kita. Ya kita makan lagi snack ringan sampailah ketemu makan malam. Jadi seperti itu polanya kita jaga. Ya kan? Nah, kalau udah sembuh nanti barulah kita itu makan sayur waktunya siang aja, jangan sore pun dimakan sayur. Udah sore dah jam 6 atau jam 7 atau jam 8 makan sayur sisa siang. Ya jadi sampah di perut, nggak diproses sama lambungnya, ya kan? Itulah faktor-faktor penyakit seperti itu. Ya kalau memang dari makanan cepat ya tubuh itu akan bereaksi, oh berarti ini makanan salah. Ya netralkan terus. Begitu juga misalnya minum obat, bereaksi tubuh lain. Nah, banyak minum air hangat atau air yang tidak hangat supaya apa? Tubuh itu netral dia balik. Jadi derita sakit kita tuh paling tidak 1 jam. Ya, tidak berkepanjangan kita menderita sakit. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi asam lambung ini anginnya cukup berbahaya. Ya, banyak argumentasi yang sudah saya katakan mereka semua membantah ya, tapi kembalilah kepada diri sendiri. Kalau dia duduk di ulu hati, angin itu sakit ulu hati kita. Kalau dia naik ke area jantung, sakit jantung kita, dibilang sakit jantung. Kalau dia naik lagi ke bagian kepala, sakit kepala kita, migrain. Habis migrain, ada satu lagi nanti sakitnya itu. Ya kan? Terakhir nanti kalau nggak diobati jadi NCT. Mulailah gumpalan gas asam lambung itu udah masuk ke dalam sistem saraf kita. Mulailah nanti terdengar suara-suara nggak jelas ya kan, segala macam, rasa was-was, rasa takut. Nah, jadi kalau udah sakit lambung tuh segera diobati ya. Oke, ini udah dingin ini ya. Nah, itu hasil endapannya udah nampak itu di bawah ya. Ada nampak agak hitam sedikit, itu endapan dari gulanya bisa jadi dan segala macamnya ya. Itu dia. Jadi ini sebagai tambahan ya. Jadi selain kita menggunakan daun ya, ada hal lain juga yang perlu diperhatikan di sini. Jadi air rebusan ini cukup 2x1 ya, dengan gula batu atau gula aren atau gula merah pagi hari dan malam. Kemudian ini untuk yang kronis ini ya, ditambah Cefazim setengah tablet kali 1 aja siang. Ya kan? Kemudian selang berapa jam nanti berilah waktu ya, minum kurkuma FCT-nya. Nah ini dia, ini yang udah kronis lah ya, yang udah berat kali sakitnya, udah habis obat, habis segala macam usaha. Kemudian kalau untuk yang berangin ya, air rebusan ini 2x1 aja, pagi sama malam. Kemudian yang Cefazimnya setengah kali 1 siang aja ya. Nah untuk perawatan cukup minum Cefazimnya setengah kali 1 pagi hari, kemudian kurkuma FCT-nya ya 1x1 siang hari. Nah ini untuk perawatan. Nah, jadi kalau misalnya nggak mau terus menerus minum boleh, hari ini minum besok tidak minum. Yang untuk perawatan ya, selang 2 hari boleh, nanti minum lagi selang lagi 2 hari boleh. Nah, itu untuk perawatan seperti itu, nggak bisa ditinggalkan total 100% kita. Antara proses perbaikan di lambung itu tidak bisa secepat itu dia prosesnya, kerusakannya kita kan nggak dapat dilihat dengan mata. Kalau di USG pun ya nggak nampak juga itu kerusakan seperti apa. Paling nampak nanti kalau ada parah kali sariawan di dalam itu, dia ada lukanya itu kan. Nah itu dia ya, endoskopi yang baru nampak ya kan. Nah jadi inilah dia ya, terapi melalui daun mutiara untuk perawatan di dalam. Nah, jadi untuk selanjutnya nanti mudah-mudahan lah doa bersama saya sehat ya kan, bisa bikin video untuk terapi terhadap lambung bagaimana, melalui terapi lambungnya gimana untuk tubuh ya, untuk tubuh. Nah, jadi jangan bosan-bosan, mari kita saling membantu ya, saya juga membantu, Anda juga saya minta bantu juga ya. Silakan jika berkunjung ke YouTube saya, tinggalkan komentar, like dan subscribe-nya ya. Kalau memang perlu di-share video ya, marilah kita saling berbagi ya satu sama lain, supaya kita sama-sama bisa hidup sehat, sehingga bisa beribadah ke hadirat Allah dengan nyaman tanpa ada gangguan penyakit. Demikian ulasan saya. Jika ada hal-hal yang kurang atau belum dipahami, silakan tinggalkan komentar di
YouTube saya ya, di Antana Channel ya. Nanti akan saya jawab jika ada waktu ya. Kalau mau menghubungi nomor telepon saya juga disilakan untuk konsultasinya ya. Kelola manajemen stres, pola makan dijaga, olahraga tetap ya. Makan yang berminyak dikurangkan ya. Bukan berarti tidak boleh makan boleh, tapi kira-kira membawa efek terhadap tubuh, nah, kita kurangkan volumenya, jumlahnya. Nah, ya. Mudah-mudahan berguna. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.